kembali lagi bersama Miss Angel di sini. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Miss harap setelah kalian menonton video ini, kalian jadi tahu nih apa perbedaan antara campuran heterogen dan homogen. Selamat menyaksikan. Campuran merupakan gabungan dua zat tunggal atau lebih tanpa menyebabkan reaksi kimia. Contohnya seperti air dan gula. Air dan gula ini merupakan dua zat tunggal yang saling bergabung tetapi tidak menyebabkan reaksi kimia. Campuran dibedakan menjadi dua, ada yang heterogen dan homogen. Kita bahas pada homogen terlebih dahulu ya. Campuran homogen lebih kita kenal dengan istilah larutan, yaitu campuran dari dua zat atau lebih di mana zat penyusutnya tidak dapat kita bedakan lagi. Contohnya seperti larutan air dan gula. Ini Miss akan membuat larutan dari air dan gula. Ketika air dan gula ini bercampur, maka kita tidak akan bisa membedakan yang mana air dan yang mana gula. Bisa dilihat ini warnanya bening. Warna bening ini terjadi karena air dan gula tercampur merata. Partikelnya bercampur merata. Ketika Miss berikan cahaya, maka cahayanya ini akan tembus. Bisa dilihat di sini cahayanya tembus. Selanjutnya, ukuran partikel zat tercampur berukuran molekul. Itu merupakan ciri-ciri larutan. Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang komponen setiap bagian tidak sama. Campuran heterogen ini dibagi menjadi dua, ada suspensi dan juga koloid. Kita bahas pada larutan suspensi terlebih dahulu ya. Suspensi merupakan campuran antara dua zat atau lebih di mana zat penyusunnya masih dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya seperti ini Miss mencampurkan antara tanah dan air. Ukuran campuran ini memiliki partikel yang bercampur lebih besar daripada molekul. Selanjutnya, pencampuran partikel ini tidak merata. Bisa kita lihat di situ ada larutan yang tercampur dan ada yang tidak. Selanjutnya, ketika didiamkan akan ada campuran yang mengendap. Bisa dilihat ada campuran mengendap kan? Dan ini selalu berwarna keruh dan tidak akan tembus cahaya. Warna keruh ini dapat kita pisahkan dengan cara filtrasi. Itu merupakan ciri-ciri dari suspensi. Terima kasih. Selanjutnya koloid. Koloid biasanya berada pada campuran suspensi. Namun bedanya partikel-partikel penyusun koloid tampak merata, meskipun dapat dibedakan antara satu sama lain. Ini sedikit bingung ya, tapi Miss berikan contoh. Contohnya seperti Miss akan mencampurkan tepung dan air. Ketika tepung dan air bercampur, maka ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari partikel larutan, tetapi lebih kecil dari partikel suspensi. Percampuran partikelnya merata. Bisa dilihat ini merata. Selanjutnya, jika didiamkan, tidak akan mengendap. Bisa dilihat ini tidak ada endapan. Ketika diberi cahaya, maka cahaya akan berhamburan. Warnanya keruh, tetapi kita dapat mensaringnya dengan penyaringan ultra atau ultrafiltrasi. Itulah ciri-ciri dari koloid.